Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Di hari ini saya akan menjelaskan sumati interdisiplin saya mengenai tokoh inspiratif yaitu Dede Miftahul Anwar. Pengertian seni grafis adalah sebuah ungkapan visual ke dalam bidang dua dimensi sebagai salah satu cara dalam menciptakan karya seni rupa dengan memanfaatkan media cetak mencetak yang dilakukan dengan menggunakan media cetak. Dan sebuah karya yang diproduksi dalam jumlah tertentu tanpa mengubah atau menghilangkan originalitasnya. Terdapat 4 teknik dalam seni grafis, yaitu teknik cetak tinggi, teknik cetak dalam, teknik cetak saring, dan teknik cetak datar. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan teknik cetak tinggi adalah pelepah pisang, cat air, pensil, dan juga kertas karton tebal. Dede Miftahul Anwar merupakan seorang mahasiswa Universitas Indonesia. Ia adalah salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang berhasil menciptakan alat ramah lingkungan, yaitu kompor yang berbahan nitrogen. Tujuan diciptakannya alat ramah lingkungan yaitu kompor yang berbahan nitrogen adalah gas LPG yang sudah mulai langka di sekitaran tempat tinggalnya atau desa Cihambulu, Kabupaten Subang. Dari kelangkaan gas LPG, mulailah ia merakit teknologi ramah lingkungan ini atau kompor nitrogen. Harganya sendiri berkisar antara 450.000 sampai 500.000 rupiah. Harga ini lebih murah dibandingkan gas LPG atau kompor gas LPG. Manfaatnya adalah tidak mencemari akan lingkungan di sekitar. Lewat kompor nitrogen ini, lingkungan kita akan terus terjaga karena teknologi ini ramah akan lingkungan. Dampak dari kompor nitrogen sendiri adalah tidak menyebabkan polusi udara. Biasanya kompor gas LPG ini menyebabkan polusi udara, bahkan dampaknya bisa mengalami kebakaran. Tetapi kompor nitrogen ini tidak, karena bahannya yang ramah akan lingkungan, yang menyebabkan kondisi udara di sekitar tetap terjaga. Dari hasil penjualan kompor nitrogen ini, Dede dapat membangun perusahaannya sendiri, yaitu yang namakan sebagai CV Energon atau Energi Olahan Nasional. Dalam Alkitab berkata, Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya. Mazmur 44 ayat yang pertama. Setelah memaparkan tokoh inspiratif yang di atas, saya lebih mempelajari lagi bagaimana cara untuk menghindar dari pencemaran lingkungan di sekitar akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas lingkungan ini. Maka dengan itu saya selalu menjaga lingkungan, rajin belajar dan ada di dalam hidup yang takut akan Tuhan. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita menjaga lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan di dunia ini sebagai manusia yang terlahir secara sempurna, yang memiliki akal budi. Kita harus tahu mana yang baik dan tahu mana yang salah, dan memakai akal budi ini untuk berbuat hal-hal yang positif, bukan negatif. Upaya bela negara dari tokoh di atas, yaitu dari Miftahul Anwar, memunculkan upaya bela negara dalam meningkatkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini diwujudkan dari ciptaan kompor nitrogen sendiri. Diciptakannya kompor ini, orang bisa lebih mengenal akan ilmu pengetahuan yang sudah semakin modern. Kompor ini selain canggih, ia juga menjaga lingkungan di sekitar. Kemudian nilai-nilai kebangsaan yang ada pada tokoh tersebut adalah nilai cinta tanah air. Ia mengorbankan dirinya waktu untuk membuat teknologi yang ramah akan lingkungan ini. Kemudian juga nilai-nilai yang lain adalah nilai kedua adalah patriotisme dan nasionalisme. Ia rela untuk mengorbankan waktu, pikiran, dan juga kesehatannya untuk meneliti lebih lanjut mengenai kompor nitrogen sendiri. Karena menciptakan kompor nitrogen ini memiliki waktu 1-2 minggu.
Jadi itu membuat segalanya dikorbankan untuk membuat kompor tersebut untuk kebaikan semua masyarakat. Jadi ini membuat segalanya dikorbankan. Mulai dari waktu, kesehatan, bahkan pikiran kita juga dikorbankan untuk teknologi yang ramah lingkungan supaya Indonesia ini lebih terjaga lagi dari pencemaran lingkungan di sekitar. Saya sebagai siswa SMP kelas 9, saya itu sebetulnya jarang untuk memperhatikan akan lingkungan di sekitar saya. Dikarenakan saya sendiri malas untuk menjaga dan merawat akan ciptaan Tuhan ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai menjaga akan lingkungan sekitar lewat pembelajaran sekolah maupun lewat orang-orang di sekitar. Menjaga akan lingkungan ini, kita sendiri dapat merasakan dampak yang baik bagi kehidupan keluarga maupun pribadi kita sendiri. Terima kasih. Shalom.